Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang alat optik mata dan kacamata. Kita sudah membahas bahwa ada yang namanya cacat mata dan beberapa cacat mata itu bisa diatasi menggunakan kacamata. Jenis lensa kacamata itu tergantung pada cacat mata si penderita, ya. Oke, kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang itu. Ya, materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 2. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik, kita mulai. Nomor satu, seseorang dapat melihat dengan jelas paling jauh 2 meter. Dari sini kita tahu bahwa orang ini menderita rabun jauh. Ya, karena untuk mata normal, titik jauh itu tak terhingga. Ya. Nah, sedangkan ini titik jauhnya tertentu, yaitu sejauh 2 meter. Maka ini penderita mengalami rabun jauh. Lebih dari 2 meter maka benda menjadi tidak jelas. Dan paling dekat ya, ini titik jauhnya 2 meter, titik dekatnya adalah 50 cm. Dan dari sini kita tahu juga bahwa penderita orang ini menderita juga rabun dekat. Karena untuk mata normal ya, titik dekat mata itu ya 25 cm, rata-rata 25 cm. Nah, ini titik dekatnya 50 cm nih. Maka ini adalah rabun dekat ya. Dia hanya bisa melihat jelas pada jarak 50 cm. Ketika didekatkan itu sudah tidak jelas lagi. Artinya seorang ini ya menderita rabun jauh dan rabun dekat ya. Agar dapat melihat dengan normal, artinya titik jauhnya tak berhingga dan titik dekatnya 25 cm ya. Pada jarak terjauh ini ya, pada jarak jauh tak berhingga dan pada jarak dekat 25 cm. Jadi ini mata normal ya. Orang tersebut harus menggunakan kacamata dengan ukuran ya, jadi ini jelas bahwa penderita ini harus menggunakan ya kacamata rangkap ya, berlensa rangkap. Karena ini rabun jauh dan rabun dekat. Jadi menggunakan kacamata berlensa rangkap. Oke, kita lihat dulu yang supaya orang ini bisa melihat pada jarak jauh tak berhingga ya. Agar bisa melihat jarak jauh tak berhingga, maka menggunakan kacamata lensa cekung. Ini jelas ya, kita sudah bahas di konten sebelumnya, silahkan disimak. Jadi lensa cekung ini ya, jadi lensa benda ya, benda yang berada pada jarak tak berhingga ini ya mengalami akan menghasilkan lensa cekung ini akan menghasilkan bayangan ya dari benda tadi yang berjarak tak berhingga tadi akan menghasilkan bayangan maya yang di depan lensa tentu saja sejauh titik jauh penderita ini, yaitu 2 meter. Bayangan yang terbentuk pada kacamata lensa cekung ini harus sejauh 2 meter di depan lensa, artinya maya ya. Kemudian bayangan yang berada di titik jauh mata itulah yang kemudian dibaca oleh lensa mata sebagai benda. Sehingga mata bisa melihat dengan jelas ya. Maka kita masukkan rumus dasar pada lensa atau cermin ya. Ini untuk lensa dalam konteks ini. Oke, maka ini lensanya lensa cekung ya, kacamata lensa cekung. Jarak benda terhadap lensa cekung ini tak berhingga, sedangkan jarak bayangannya itu 2 meter ya. Jadi tak berhingga jarak benda, jarak bayangannya 2 meter karena dia maya maka tanda negatif di sini. Atau sama negatif 1/2. Ini 2 sudah meter ya, sudah 2 meter ini. Satuannya sudah meter, maka seperfokusnya adalah negatif 0,5 meter atau jarak fokus kacamata lensa cekung ini adalah negatif 2 meter ya, itu jarak fokusnya. Nah, sedangkan kuat lensanya ya, kuat lensa itu 1/f ya, ini 1/f ya, ini sudah 1/f nih. Ini karena sudah meter ya, langsung saja kita masukkan. Jadi 1/f ini, f jarak fokus ini dalam meter. Ya, dalam meter, karena ini sudah meter maka kita langsung masukkan. Hasilnya negatif 0,5 dioptri.
Oke, itu untuk lensa pertama ya, karena ini menggunakan kacamata berlensa rangkap. Itu untuk mengatasi supaya penderita ini bisa melihat benda pada jarak tak berhingga. Nah, kali ini supaya ya, lensa yang berikutnya ya, supaya penderita ini bisa melihat benda pada jarak dekat 25 cm. Maka ini adalah rabun dekat, maka harus menggunakan kacamata lensa cembung ya. Nah, kacamata lensa cembung inilah menghasilkan bayangan, jadi bendanya berada di 25 cm nih ya. Nah, pembiasan pada lensa cembung menghasilkan bayangan ya berjarak menghasilkan bayangan di titik dekat mata penderita, yaitu 50 cm di depan lensa, artinya bayangannya maya ya. Sehingga kemudian bayangan yang terletak di titik dekat mata 50 cm inilah yang kemudian dibaca oleh lensa mata sebagai benda. Alhasil orang ini bisa melihat benda pada jarak 25 cm dengan jelas ya. Oke. Kita terapkan lagi persamaan tadi. Nah, jarak bendanya ini tadi benda berada 25 cm ya. Kemudian jarak bayangannya ini titik dekat mata penderita 50 cm negatif karena maya ya. Ini hasilnya adalah 1/50 karena ini cm ya. Maka jarak fokusnya adalah 50 cm. Ini kan 1/f ya. Jarak fokusnya 50 cm. Atau kalau kita ubah ke meter adalah 50/100 meter ya. Maka kuat lensanya adalah 1/f ya. Berarti ini 1/50/100 adalah 100/50 sama dengan plus 2 dioptri ya. Nomor berikutnya, seorang penderita rabun jauh memiliki titik jauh 250 cm. Jarak fokus dan kekuatan lensa kontak yang memungkinkannya melihat benda-benda jauh dengan jelas adalah, oke, jadi rabun jauhnya, titik jauhnya ini di 250 cm ya. Artinya ketika bendanya berjarak tak berhingga ya, lebih dari 250 cm, maka orang ini sudah tidak melihat benda dengan jelas. Harus bendanya berada di 250 cm baru ya di depan lensa, baru kemudian orang ini bisa melihatnya di depan lensa mata maksudnya ya, sehingga orang ini bisa melihatnya dengan jelas. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ini ya seperti tadi ya. Ini harus digunakan kacamata lensa cekung ya. Kacamata lensa cekung ini menghasilkan bayangan bendanya tadi berjarak tak berhingga, maka dia menghasilkan bayangan di titik jauh mata, yaitu di 250 cm maya. Kemudian bayangan itulah yang dideteksi oleh lensa mata sebagai benda, dan sehingga mata bisa melihatnya dengan jelas. Jadi jarak bendanya tak berhingga ya, ini pada kacamata ya, jarak bendanya tak berhingga, sedangkan jarak bayangannya ini. Jadi dia menghasilkan bayangan di titik jauh mata, 250 cm. Nah, karena maya maka negatif, atau negatif 250, maka jarak fokusnya adalah ya ini 1 ya, 1 per, maka jarak fokusnya negatif 250 cm. Atau kalau dinyatakan dalam meter ya, negatif 2,5 meter. Kemudian kuat lensa ya, atau kuat lensa adalah 1/f, jadi 1 per negatif 2,5. Atau sama dengan negatif 0,4 dioptri. Nomor berikutnya, seorang penderita miopi mempunyai titik jauh 2 meter ya. Kekuatan lensa kacamata yang diperlukan agar orang tersebut melihat seperti orang normal adalah kayak ini, rabun jauh lagi ya. Dan ini ya mirip dengan tadi, jadi bendanya berada pada jarak tak berhingga, kemudian oleh kacamata ini menghasilkan bayangan di titik jauh mata 2 meter ya. Jadi jarak bendanya tak berhingga, jarak bayangannya 2 meter, karena dia maya maka negatif ya. Ini sudah meter ya, maka negatif 1/2 meter, atau jarak fokusnya adalah negatif 2 meter ya. Maka kuat lensanya adalah 1/f ya, ini sudah 1/f ya. Negatif 1/2 dioptri. Nomor terakhir, titik dekat mata seseorang terletak pada jarak 120
cm di depan mata, ya. Ini rabun dekat nih ya, karena titik dekatnya di 120 cm. Harusnya rata-ratanya ya kalau mata normal 25 cm atau bisa juga 30 ya. Untuk melihat dengan jelas suatu benda yang terletak 30 cm di depan mata, kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai adalah supaya orang ini bisa melihat benda ya, jadi titik dekatnya di 120 cm. Sedangkan bendanya berada di 30 cm nih. Tentu sudah buram ya, tidak jelas lagi. Karena titik dekatnya 125 cm, sedangkan bendanya berada di 30. Nah, bagaimana caranya supaya orang ini bisa melihat benda yang di 30 cm itu menjadi jelas? Maka menggunakan kacamata lensa cembung. Kita sudah bahas tadi ya. Nah, maka jadi bendanya berada di 30 cm. Kacamata lensa cembung ini menghasilkan bayangan ya, yang bayangan itu letaknya di titik dekat mata 120 cm, sehingga bayangan yang berada di titik dekat mata ini dideteksi oleh lensa mata sebagai benda. Maka kemudian mata bisa melihatnya dengan jelas. Jadi jarak bendanya 30 cm, jarak bayangannya di titik dekat mata karena maya maka negatif ya. Ini menjadi 4 kurang 1 per 120 sama 3 per 120 atau 9 per 40. Ya, maka jarak fokusnya adalah 40 cm atau 4 per 100 meter ya, dinyatakan dalam meter. Maka kuat lensanya adalah 1 per F, jadi 100 per 40 ya, sama dengan 2,5 dioptri. Berikutnya kita akan membahas alat optik loupe ya, atau kaca pembesar.